Halo, perkenalkan saya Imelda Mailan, Stima ini dari kelas AB1. Nah, pada saat ini Imelda mau menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Menurut saya, studi kelayakan bisnis itu adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proses bisnis. Nah, studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah dengan harapan usaha yang saya jalankan nanti dapat bertahan lama dan sejauh apa potensi ruginya. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis itu juga merupakan peluang proyek bisnis, apakah proyek bisnis tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang proyek layak itu diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu kita lakukan untuk melindungi diri kita dari resiko rugi. Manfaat studi bisnis atau kelayakan bisnis yaitu usaha kita mampu untuk membantu pengusaha mengambil keputusan bisnis agar terhindar dari kerugian. Hasil analisis bisa diberikan pada investor agar mereka tertarik berinvestasi di tempat usaha tersebut. Langkah-langkah apa sih yang dalam studi kelayakan bisnis ini? Imelda menemukan kurang lebih ada 7 hal, yaitu yang pertama penemuan ide bisnis, yang kedua melakukan studi pendahuluan, yang ketiga membuat desain studi kelayakan, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis dan interpretasi data, lalu keenam menarik kesimpulan dan rekomendasi, yang ketujuh penyusunan laporan studi dan kelayakan bisnis. Peluang bisnis yang dimaksud peluang bisnis di sini yaitu kesempatan atau ide untuk melakukan sebuah bisnis atau usaha untuk mendapatkan keuntungan. Jika sudah memiliki peluang bisnis, maka alangkah baiknya kita untuk kemudian bisa merealisasikan dengan sebaik-baiknya, karena dengan begitu akan membantu dalam menjalankan usaha kita nantinya. Kenapa sih penting banget inovasi dalam bisnis? Karena inovasi dalam bisnis itu menjaga keberlangsungan bisnis kita. Adanya inovasi dapat membuat bisnis dapat terus beradaptasi untuk menjalankan persaingan bisnis. Dan inovasi juga akan menuntun perusahaan kita untuk terus bisa memenuhi kebutuhan para konsumennya. Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, juga dapat bisa meningkatkan brand awareness kita dan juga dapat memecahkan masalah yang akan kita hadapi nanti dan bisa membuat bisnis kita lebih unggul. Dewasa kini, kegiatan kewirausahaan bukan menjadi hal yang asing bagi masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tertarik dalam dunia kewirausahaan. Mengapa? Karena banyak orang yang menyukai rasa kebebasan yang dimiliki karena bekerja sendiri. Jadi banyak yang tidak bisa bekerja di bawah tekanan orang lain dan merasa berwirausaha akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, menurut Zimmerer, itu kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka tidak memperhatikan resiko-risiko jika menjadi seorang wirausaha. Resiko usaha ada hal-hal yang harus kita hindari dan dikelola saat kita menjalankan suatu usaha, karena resiko bisa datang kapan saja. Nah, sebagai seorang wirausaha, kita juga harus bisa menghadapi hal-hal tersebut. Apakah orang siap dengan resiko tersebut? Ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus memiliki sifat-sifat seperti bersikap jujur, memiliki sifat disiplin dalam melakukan bisnis, lalu percaya diri terhadap usaha yang kita jalankan, memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki kreativitas untuk melakukan inovasi. Hal-hal ini juga akan menjadikan peluang kesuksesan dalam usaha kita. Pada era sekarang, melakukan inovasi sangat berguna bagi usaha untuk bertahan di tengah-tengah ketatnya persaingan. Inovasi menurut saya bagaimana memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang dapat menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat. Baik, jadi inovasi merupakan sebuah proses pengembangan produk yang sudah ada atau yang belum ada dan dikemas dalam bentuk yang berbeda serta memiliki nilai guna yang baru sehingga berbeda dari produk awalnya. Butuh melakukan inovasi untuk memenangkan persaingan ini agar usaha kita tidak tertinggal.
Dan kita juga harus bisa melihat peluang-peluang yang ada di pasar dan harus pintar untuk mengelolanya menjadi sebuah inovasi yang baru. Menemukan ide dan menjadikannya sebagai peluang usaha bisa saja terjadi jika kita jeli melihat masalah-masalah yang ada. Nah, sebagai calon wirausaha, kita juga harus dapat melihat peluang, bergerak dinamis, dan mengikuti arus perubahan serta dapat mengimplementasikan apa yang telah kita rencanakan. Nah, inovasi juga dilakukan harus mengikuti perkembangan zaman. Inovasi juga dilakukan harus mengikuti kebutuhan konsumen agar ide tersebut dapat dilanjutkan dan diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan perkembangan zaman dan tren-tren yang berubah-ubah juga menjadi tantangan bagi seorang wirausaha dalam menciptakan inovasi yang baru guna mempertahankan keberlanjutan usahanya. Inovasi juga bisa datang dan tercipta ketika ada sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Dapat kita ambil contoh dari Nadiem Makarim ya, yang telah mendirikan perusahaan Gojek. Nah, ide ini didapat ketika ia berdiskusi dengan tukang Gojek. Dia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya, lalu ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya untuk mencari dan menunggu pelanggan saja. Lalu ketika ada pelanggan pun, tukang ojek akan bergiliran dengan tukang ojek lainnya sehingga sangat memakan waktu. Nah, dari pengamatan ini, dia mendapatkan ide untuk mendapatkan inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah dan cepat memesan ojek melalui ponsel tanpa harus pergi ke pangkalan ojek. Jadi orang tidak dekat dengan pangkalan ojek akan bisa tetap pesan. Nah, selain itu tukang ojek tidak perlu mangkal di pangkalan ojek lagi. Dan pada akhirnya ia merilis aplikasi Gojek, dan aplikasi ini sangat berperan penting bagi masyarakat karena telah menjadi solusi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Nah, dari contoh di atas itu kita bisa simpulkan nih bahwa jika kita jeli dengan permasalahan yang ada di sekitar kita, hal itu dapat menjadi ide untuk melakukan inovasi. Inovasi itu akan menjadi peluang kesuksesan dalam menjalankan usaha kita. Selain itu, inovasi juga harus sesuai dengan kebutuhan pasar agar inovasi yang kita tawarkan dapat menjadi pusat perhatian dan ketertarikan bagi masyarakat. Lalu langkah yang perlu dilakukan untuk menemukan ide bisnis baru itu salah satunya yaitu alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming. Brainstorming apa sih? Brainstorming ide agar dilakukan sendiri atau dengan orang lain. Yang kedua, mempertimbangkan hal-hal yang menarik secara minat kita terlebih dahulu. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang keempat, kita harus mengamati tren yang ada dan mempertimbangkan kebutuhan kita sendiri. Lalu salah satu inspirasi yang ada di Indonesia yaitu adanya taksi Bluebird. Nah, hampir setiap orang kan tahu ya taksi yang ada di kota-kota besar gitu, taksi yang hampir ada di setiap tempat, khususnya di Jakarta. Nah, itu merupakan bukti kisah inspiratif pembisnis sukses dari seorang wanita tangguh bernama Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono yang berhasil mendirikan perusahaan taksi yang terpercaya. Lalu dimulai dari pintu ke pintu, Ibu Siti ini memulai menjual batik dan terjun ke usaha, bahkan juga berjualan telur. Jadi sebelum menemukan bisnis taksi tersebut, dia sudah melanglang buana di berbagai usahanya. Lalu dia akhirnya pinjaman ke bank dan dia mendapatkan untuk membeli 100 unit mobil yang menjadi awal cikal bakal dari kisah inspiratif kesuksesan bisnis usaha taksi Bluebird. Lalu yang kedua itu ada namanya Reza Nurhilman. Nah, anak muda berusia 23 tahun ini yang mengolah singkong menjadi keripik terkenal yaitu dengan merek Maici ya. Nah, di sini modalnya juga tidak banyak ya dalam memulai bisnisnya, hanya dengan 15 juta modal yang diperlukan hingga sukses sampai seperti saat ini. Dan Reza menjadi kisah inspiratif pebisnis sukses dengan pemikiran yang berlian mengubah singkong menjadi pundi-pundi emasnya. Lalu yang ketiga yaitu Suni Kemengau ya. Jadi kalau kalian tahu merek tas Robita, ini merupakan hasil karya anak bangsa yaitu laki-laki yang telah lulus SMA. Tapi kisah inspiratifnya di bidang fashion ini sangat disukai oleh warga Jepang. Jadi di negeri samurai para sosialita pun sering memakainya. Jadi dulunya Suni ini adalah seorang sapu di hotel, tuang sapu di hotel, lalu karena kerjanya bagus kemudian menjadi satpam atau security. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan pebisnis dari Jepang
dan dia mendapat tantangan untuk membuat tas dan dipasarkan ke Jepang. Nah, tantangan ini dia sanggupi tapi usahanya tidak berkembang. Bahkan perajin tasnya pun meninggalkannya. Dari sinilah awal kisah inspiratif sukses pembisnis ini dimulai. Jadi dia mulai bangkit dan berusaha sampai akhirnya ada 100 orang yang dipekerjakan. Lalu hasil karyanya berupa tas pun semakin terkenal, bahkan bisa menjadi pesaing sekelas tas dunia Hermes. Nah, proses perekrutan dan seleksi SDM inilah yang menjadikan perusahaan harus mengeluarkan banyak sekali pengeluaran. Perusahaan tentunya melakukan proses rekrutmen dengan sangat efektif. Berikut salah satu contoh proses rekrutmen, yaitu salah satunya yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang sedang kosong atau memiliki kekurangan kuota terbutuhkan, lalu mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, menentukan sumber kandidat yang tepat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan, lalu menyaring dan menyeleksi kandidat, lalu membuat penawaran kerja, serta mulai bekerja. Nah, saran saya tentang resiko dalam beberapa aspek SDM, yang pertama seperti resiko manajemen SDM ya. Pada dasarnya perlu menjadi perhatian yang lebih di sebuah perusahaan, sebab hal ini berpengaruh secara langsung pada pengelolaan SDM. Jadi baik buruknya karyawan bisa saja ditentukan oleh adanya manajemen SDM. Adapun langkah-langkah melakukan manajemen resiko sehingga resiko keuangan dapat dikelola dengan baik antara lain yaitu memulai dengan identifikasi resiko, seperti memahami dan mengetahui untuk menemukan resiko-resiko yang mungkin timbul dalam bisnis kita, dan kita juga dapat mengetahui gambaran prediksi yang dapat terjadi di masa yang akan datang sehingga pengambilan keputusan cepat dan terarah. Dan metode mengidentifikasi resiko meliputi menentukan unit resiko, memahami proses bisnis, menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas tersebut, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi, menentukan penyebab terjadinya resiko, membuat daftar resiko, lalu membuat indikator penilaian dari setiap resiko. Selain itu, untuk dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dalam memberi penilaian dari setiap resiko yang telah diidentifikasi. Nah, tanggapan resiko keuangan ini, jadi kita dapat memilih strategi yang akan dilakukan berdasarkan respon yang telah diidentifikasi. Nah, studi kelayakan juga dibangun dari disiplin ilmu lainnya. Jadi tanpa sumbangan ilmu lainnya, studi kelayakan bisnis tidak mungkin ada. Jadi studi kelayakan bisnis merupakan ilmu terapan sebagai ilmu terapan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan ekonomi. Studi kelayakan juga dilengkapi dengan berbagai alat bantu yang berasal dari disiplin ilmu lain. Seperti contoh misalnya untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan dapat diterima pasar atau tidak. Dan teori dan ilmunya itu biasanya ada di manajemen pemasaran. Barang dan jasa yang dihasilkan apakah sudah diproduksi secara efektif dan efisien dan bisa dipelajari